Katanya headphone monitoring, tapi enak juga buat harian loh. Music Lover, ini jujur ya, kalau kita dengerin kata headphone monitoring, itu pasti kan mikirnya udah, oh ini pasti bunyinya flat, agak ngebosanin. Tapi pas gue nyobain ini R30X, R50X, dan R70XA, ini agak beda sih. Ya karena headphone monitoring ini open back, tapi masih enak loh dipakai buat daily listening. Music Lover nonton sampai habis ya, karena gue bakalan bandingin 3 headphone dari Audio-Technica ini. Gue akan bahas kira-kira suaranya kayak gimana gitu, apalagi untuk buat hariannya. Mana sih paling worth it buat kebutuhan Music Lover? Music Lover, kita akan tampilin fitur-fitur, spesifikasi, dan paket penjualan dari ketiga headphone Audio-Technica ini. Secara umum, fitur dan spesifikasinya sebenarnya nggak jauh beda. Ketiganya itu mirip-mirip lah. Ketiganya adalah headphone monitoring, reference, open back, full size, ya, over ear. Terus desainnya juga ringan, nyaman dipakai. Udah ada bahan fabriknya di pads-nya. Build-nya solid. Nah, mungkin yang sedikit berbeda itu di ukuran dynamic driver-nya aja sih. Yang R30X itu di 40 mm, R50X di 45 mm, dan R70XA itu di ukuran 45 mm juga. Ya karena mirip-mirip fitur sama spesifikasinya, jadi ya gue kasih rata aja ketiganya. Gue kasih poin 8. Sekarang kita coba bahas desain sama build quality-nya. Music Lover, ketiganya ini R30X, R50X, dan R70XA itu punya desain dan build yang hampir sama. Bahannya juga mirip, dari kombinasi metal, plastik ABS yang solid, dan ada pads-nya dari bahan memory foam dilapis fabric atau kadang disebut juga velor. Sama-sama juga bisa di tilt sekitar 35 derajat. Terus ketiganya juga punya headband dengan rangka logam, tapi masih fleksibel nih, seperti ini nih. Kabelnya juga panjang karena ini kebutuhan monitoring ya. Jadi dikasihnya itu 3 meter. Kecuali yang R50X. Nah, R50X itu dapat 2 kabel. Terus kalau Music Lover perhatikan, marking L dan R-nya juga itu sama nama seriesnya, itu dia bagian persendian di tempat yang sama loh. Cara adjustment size-nya juga mirip. Nah, itu kayak gini nih caranya adjustment-nya tiga-tiganya. Mungkin yang membedakan, ini gue bahas satu-satu ya. Kalau yang R30X, itu kabelnya itu non-detachable. Jadi Music Lover nggak bisa lepasin kabelnya. Koneksinya ada di kedua sisi. Nah, kalau yang R50X itu cuma satu. Terus yang R30X, walaupun rangka besinya sama-sama, tapi kelihatan agak lebih tipis yang di R30X. Pads yang di headphone-nya juga itu dari kain atau fabric dan juga agak tipis kalau yang R30X. Sedangkan yang R50X, ini menurut gua agak lumayan beda sih dari R30X sama R70XA. Yang R50X ini kabelnya udah detachable, tapi cuman menggunakan satu sisi aja. Itu di posisi sebelah kiri. Jadi menurut gue ini agak mirip sama M seriesnya Audio-Technica. Beda dengan series R yang pada umumnya. Terus karena dia pakai satu kabel aja, jadi ada kabel penghubung dari housing kiri dan housing kanan. Itu Music Lover bisa lihat di persendiannya. Untuk headband pads-nya, yang R50X ini yang paling tebal. Besinya juga paling tebal dan lebar. Buat yang R70XA-nya, secara umum agak lebih mirip ke yang R30X. Yang membedakan, yang R70X ini detachable ya, dari kiri dan kanan, bisa dicabut dua-duanya. Headbandnya itu juga lebih tebal dibanding R30X dan kerasanya sedikit lebih solid. Untuk desain sama buildnya Music Lover ini bagus loh. Untuk desainnya sebenarnya sederhana banget ya, tipikal reference headphone monitoring lah ya. Tapi buildnya memang kerasa oke sih. Ini solid tapi ringan gitu. Karena itu untuk ketiganya gue kasih poin 8 untuk desain sama terutama build quality-nya. Sekarang kita cobain satu-satu fittingnya Music Lover. Untuk ketiganya, R30X, R50X, dan R70XA ini sama-sama nyaman, ringan, nggak bikin capek, dan kayak nggak pakai apa-apa gitu di kuping. Clampingnya juga enak, nggak neken, keras, tapi juga nggak sampai longgar gitu. Pas aja, enak di kuping. Nah, yang paling gue suka ini bahan pads-nya. Itu dari kain dan memory foam ya. Apa ya, di kuping itu nyaman banget, adem. Dipakai lama juga enak. Terus yang pakai kacamata kayak gue ini juga masih enak loh. Yang membedakan itu menurut gue ya, itu yang R50X. Itu pads-nya lebih tebal dan lebih nyaman.
apalagi buat yang nggak ada rambut kayak gue ini, itu di kepala jadinya nyaman, empuk banget. Untuk poinnya, R30X sama R70X gue kasih poin 8, tapi yang R50X gue kasih poin 8,5. Sekarang yang paling ditunggu, kita akan cek sound quality-nya Music Lover. Walaupun ini sama-sama R series, tapi ternyata karakter suaranya beda loh ketiga-tiganya. Gue akan bahas aja langsung, tapi gue ngasih tahu dulu informasi. Untuk reviewnya, karena ini adalah headphone monitoring, ya reference series, jadi gue pakai kali ini adalah laptop gue, dan gue pakai DAC desktop, yaitu Earman TR Amp. Lagu-lagunya gue putar dari Spotify Platinum. Kita mulai dari R30X dulu ya. Tuningnya menurut gue ini cukup flat, powernya cukup gede, ya cukup mudah diangkat. Ya ini kan cuma 36 ohm ya. Bassnya cukup aja, bukan bass yang gede atau boomy. Ya ini bass monitoring. Walaupun gitu, gue masih ngerasa ini bassnya masih ada kok. Impactnya juga kerasa punchy, dan yang gue suka ini cepat dan gesit. Midnya posisinya cukup di tengah, ya dengerin vokal jelas banget, clear, dan cenderung menurut gue ini intimate. Treble-nya kerasa open, airy, extend. Nah ini agak berbeda dengan seri-series R yang lain, terutama di R70X ataupun R70X A. Walaupun gitu, feel open back-nya itu kerasa banget, kerasa luas, lega. Itu suaranya, posisinya semuanya tepat, presisi, separasinya juga bagus. Ya, khas reference open back lah. Menurut gua, Music Lover yang pengen nyobain headphone open back buat monitoring yang reference, kayaknya bisa coba ini R30X dulu ya yang pertama. Ini buat entry level akan cocok banget sih. Buat R30X ini gue kasih poin 8 untuk sound quality-nya. Sedangkan untuk R50X, menurut gue suaranya yang R50X ini juga agak berbeda dengan R series ATH pada umumnya. Biasanya kan R series itu cenderung agak warm, vokal yang cenderung maju. Nah kalau yang R50X ini gue keinget tipe M-nya sih agak lebih mirip ke arah M40X tapi R50X. Tapi dengan apa ya, dengan feel open yang lebih kerasa lagi gitu. Tuningnya overall kayak gini nih. Bassnya lebih berbody daripada R30X, ya impactnya juga lebih bagus, punchy tapi tetap cepat dan gesit. Kalau midnya gue ngerasa R30X itu lebih maju, ya jadinya vokal lebih intimate. Ini sebenarnya masih intimate, tapi ya nggak se-intimate yang di R30X sih menurut gua. Ini masih jelas dan clear juga. Buat treble-nya ini open, airy, extend. Itu beda banget dengan R70X yang lama ataupun R70X yang A ini ya. Treble-nya menurut gua lebih mirip ke arah M series sih. Untuk powernya gua ngerasa yang R50X ini yang punya power paling gede, paling gampang di drive. Ya walaupun dia sedikit lebih besar impedansinya ya. Ini impedansinya 50 ohm, tapi lebih gampang di drive nih yang R50X ini. Teknikalitasnya juga bagus banget. Walaupun impedansinya kecil, tapi noise floor-nya itu tetap bersih, clean, detailnya bagus, rapih banget, imagingnya lega, soundstage-nya semuanya presisi, separasinya bagus gitu. Jadi untuk R50X ini gue paling suka sih sebenarnya. Gue kasih poin 9 untuk R50X ini. Nah sekarang kita bahas yang ini, R70XA. Ya seperti namanya, arahnya memang menurut gua sih ya, ini mirip sama R70X yang lama. Impedansinya kalau yang R30X cuma 30 ohm, R50X itu di 50 ohm, kalau R70XA itu 470 ohm Music Lover. Jadi udah pasti kalau Music Lover mau ngedrive ini R70XA itu pasti perlu DAC yang powerful atau perlu amplifier khusus. Jadi nggak bisa sekedar colok-colok langsung aja, nggak bisa. Jadi perlu amplifier ataupun DAC yang proper. Ear amp gua ini ya, DAC yang gua pakai itu kan powernya udah gede banget. Tapi untuk ngedrive ini gua mesti atur sampai ke volume jam 12. Padahal yang dua ini mungkin cuman seperempatnya aja. Jadi mungkin ngatur di volume berapa? Jam 9 mungkin gak nyampe jam 9 gitu. Jadi ringan gitu. Tapi yang ini, lumayan. Untuk arah suaranya ini cenderung warm. Ini memang karakternya R series banget. Bassnya cukup deep, tebel, berbody, impactnya juga cukup punchy. Tapi gue ngerasa memang yang lebih deep itu di R50X sih. Buat gue lebih balance bassnya yang di R70XA ini. Dan juga kerasa lebih tebal dibanding R30X. Untuk cepat sama gesitnya masih sama. Ini termasuk cepat dan gesit. Buat bagian midnya, posisinya di tengah. Ya tapi tetap yang paling maju menurut gue R30X sih, yang midnya paling ke depan. Kalau R70XA ini menurut gue masih cukup intimate kok vokalnya. Dan yang pasti ini lebih halus dan gak ada sibilan sama sekali. Sedangkan untuk treble-nya R70XA ini masih mirip sama R70X yang lama. Smooth, halus, ya suara-suara kayak analog gitu deh. Untuk teknisnya ini bagus. Tapi gue ingetin lagi ya, ini wajib pakai DAC ataupun amplifier yang powernya gede. Teknis suara yang ini, R70X ini memang oke banget, bagus. Ya semuanya proper banget. Soundstage bagus, detail bagus, imagingnya juga lega, separasi bagus. Karena itu untuk yang ini
R70XA gue kasih poin 8,5. Music Lover, menurut gue nih, ketiga R series dari Audio-Technica ini punya kelebihan dan kekuatannya masing-masing. Ketiganya ini cocok banget untuk dijadikan gear buat Music Lover pakai untuk editing, mastering mungkin. Ya pokoknya untuk monitoring lah. Ini pas banget ketiga-tiganya. Tapi selain itu, dipakai hari-harian juga bagus. Impedansinya kan ringan. Tonalnya, suaranya juga masih cocok untuk kita pakai hari-harian. Buat Music Lover yang baru mau pertama kali masuk ke open back untuk monitoring reference, gue sih sangat rekomendasi untuk ini R30X. Apalagi kan budgetnya juga masih sangat affordable. Sedangkan untuk R50X, ini menurut gue yang paling versatile dari semuanya. Cocok banget dipakai untuk semuanya. Dipakai harian dapat, dipakai monitoring oke, dipakai buat editing juga dapat. Dan menurut gue yang R50X ini, Music Lover pakai untuk main game ataupun nonton film juga masih masuk loh. Versatile banget ini. Impedansinya juga cuma 50 ohm dan gampang banget di drive. Harganya yang di kisaran 2 jutaan juga masih bisa gue bilang ini masih affordable untuk reference monitoring. Gue pribadi sih paling cocok sama yang ini, yang R50X. Sedangkan R70XA ini menurut gue ini yang paling cocok untuk Music Lover yang memang kerjanya untuk monitoring ataupun editing. Ya ini yang paling reference dan paling cocok lah, paling balance, paling flat. Nah inilah R70XA ini. Memang sih agak berat, tapi kalau Music Lover punya DAC atau amplifier yang oke, gue rasa masih bisa juga dipakai buat hari-harian. Nah itu dia impresi gue Music Lover dari ketiga R seriesnya Audio-Technica ini. Tapi itu kan pendapat gue. Bagusnya Music Lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan Music Lover percaya sama kuping sendiri. Buat Music Lover yang tertarik dengan informasi seputar audio atau personal audio, Music Lover bisa subscribe YouTube channel Sinfonia Musik ataupun follow IG Glenn Sinfonia Musik. Yang mau nanya-nanya DM aja langsung, pasti gue balas. Kayaknya itu aja dari gue hari ini, sampai ketemu lagi. Dadah.